Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulum wal hikam, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarwih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan umur, nikmat iman dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah dalam bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa kita selalu berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Kenapa kalau kita berdoa itu setelah kita baca alhamdulillahirabbil alamin, kita membaca salawat. Setelah itu kita berdoa dan biasanya ditutup lagi dengan salawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Menurut seorang ulama, karena kita ini mengenal Islam, kita ini mengenal caranya sholat, mengenal syahadat, puasa, zakat dan haji, itu karena risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal akhlak, adab karena ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, memang bersalawat ini diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sehingga jangan heran ada orang yang sekolahnya tinggi tapi kelihatannya ilmunya itu kurang berkah, tidak bisa dia amalkan itu ilmunya. Menurut ulama itu disebabkan oleh 3 faktor. Nomor 1, durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, durhaka kepada gurunya. Ya. Yang ketiga, jarang bersalawat. Ya, jadi kalau kita rasa-rasa ini otak tumpul, kita sebenarnya sekolahnya sudah tinggi tapi malas sekali ibadah. Coba diperiksa 3 hal itu. Jangan sampai ada yang bermasalah dari 3 itu tadi. Durhaka kepada kedua orang tua, durhaka kepada guru, atau jarang bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lagi pula salawat ini gampang, beda dengan baca Al-Qur'an. Kalau baca Al-Qur'an mushaf harus ada wudu. Ya kuma salawaki namu digaga jenne odito. Itu bedanya. Kalau kita mengaji pegang mushaf, ya wajib ada wudu. La yamassuhu illal mutahharun. Tapi kalau salawat, ya biar tidak ada wudu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya itu. Jadi marilah kita selalu berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah tarwih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjut, saya mau bertanya. Waktunya tarwih malam pertama ini masjid penuh atau tidak? Full. Atau sampai di luar? Oh, sampai di luar. Ya. Kelihatannya ini sudah berkurang sedikit. Kenapa kira-kira? Oh, banyak pergi safari Ramadan. Alhamdulillah kalau safari Ramadan. Ya, yang penting bukan ke mall ya. Ya.
Ya, tawaf di mall gitu ya. Ya, jangan sampai pergi tawaf di mall. Ya, jadi saf-safnya mulai maju. Ya, saf-safnya mulai maju. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, apabila kita puasa lalu ada orang mengajak kita bertengkar, tidak usah dilayani. Cukup mengatakan, ini shaimun, saya sedang berpuasa. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar pahala puasa kita itu full, ya, tidak sekedar kita menahan haus dan lapar saja, maka hendaklah selama berpuasa itu jangan bergosip, jangan berkata dusta, jangan mencaci dan lain-lain sebagainya. Apa pelajaran yang bisa dipetik dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang adab berpuasa ini? Yaitu bahwa ibadah-ibadah dalam Islam, termasuk ibadah puasa itu, ingin mencetak orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang memiliki adab, ya, memiliki etika, memiliki sikap atau akhlak yang baik. Ya. Dalam sebuah pepatah Arab dikatakan, laisal yatim kad mata walidahu walakinnal yatim yatimul ilmi wal adab. Ya, ini sebuah ungkapan dalam bahasa Arab. Bukanlah yang dikatakan anak yatim orang yang telah meninggal orang tuanya. Ini perspektif adab ya. Tetapi sesungguhnya orang yatim yang sesungguhnya itu adalah orang yang tidak memiliki ilmu dan adab. Nah, di sini dua aspek, ilmu dan adab. Ya. Kemarin viral di televisi, ya, kasus anaknya pegawai pajak yang memukul, menganiaya apa itu anaknya orang, ya, David. Saya mengikuti kasusnya. Apakah dia melakukan itu karena tidak punya ilmu? Saya kira pelakunya punya ilmu. Bahkan dia sekolah, anak itu pelakunya sekolah di sekolah yang sangat terkenal. Ya. Tetapi kenapa dia melakukan itu? Karena dia tidak memiliki namanya adab, etika, moral. Ya. Makanya ini selalu yang ditekankan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan ini mendapat pengakuan bukan hanya dari orang muslim, non muslim pun mengakui. Jadi ada seseorang yang bernama Michael Hart, itu menulis buku 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Siapa nomor 1? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi tidak punya akun TikTok, Rasulullah tidak punya akun YouTube, tidak punya Facebook, tidak punya Twitter, tidak punya grup WA. Ya. Kita ini grup WA ya, mungkin 100 grup WA. Mulai dari grup alumni SD, alumni SMP, alumni, ya, banyak sekali grup WA. Ya. Rasulullah bahkan tidak punya HP. Tapi kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang paling berpengaruh di seluruh dunia? Dan yang menulisnya itu bukan orang Islam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang mulia, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Di ayat yang lain Allah berfirman, laqad kana lakum
fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh teladan yang baik, yang mulia. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi inti dari penyampaian kami malam ini adalah pentingnya iman, ilmu, dan adab, ya, akhlak, ya. Kalau bahasa Bugisnya itu ada, ya, ada mapake ada, memberikan penghormatan, tata krama, ya, tata krama. Ini kelihatannya tata krama ini yang mulai luntur sedikit, dan ya, bahkan tata krama kita itu ada dua macam. Ada tata krama di dunia nyata, sekarang ini bertambah juga, ada namanya itu tata krama digital, tata krama di media sosial, ya. Jadi sekarang ini menurun ini karakter secara nyata, lebih-lebih di media sosial, ya. Orang bully membuli, saling menyerang dan lain-lain sebagainya, ya. Hoax bersebaran di mana-mana, ya. Jadi di sini kuncinya adalah pentingnya kita menjaga yang namanya iman, ilmu, dan adab. Mengapa ilmu ini harus kita terus persiapkan? Karena salah satu imam mazhab pernah mengingatkan kepada kita. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang mau bahagia di dunia, cari ilmu. Siapa yang mau bahagia di akhirat, ilmu. Wa man aradahuma, siapa yang mau bahagia dunia akhirat dengan ilmu. Ya, inilah mungkin hikmahnya kenapa ayat yang pertama turun adalah ayat tentang perintah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di mana membaca ini adalah pintunya ilmu, ya. Pintunya ilmu. Jadi seolah-olah Allah mengingatkan kepada kita, wahai umat Islam, banyak-banyaklah membaca. Wahai umat Islam, carilah ilmu. Bahkan kata ilmu dalam Al-Quran diulangi kurang lebih 875 kali. Saking pentingnya itu ilmu. Nah, ilmu apa yang harus kita cari? Yang pertama, di dalam kitab Ta'limul Muta'allim disebut, wa yajibu likulli muslimin ayyata'allam ilmul hal. Apa itu ilmul hal? Ilmu yang berhubungan dengan praktik-praktik ibadah kita. Misalnya ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang zakat, ya. Ilmu tentang tahara. Ini penting, itu wajib kita pelajari, ya. Jangan sampai masalah tahara bersuci kita tidak tahu. Nah, itu. Jadi ilmu seperti itu wajib kita pelajari, ya. Rukun sholat, rukun puasa, ya, rukun zakat, ya, itu wajib kita pelajari hukumnya. Adapun ilmu-ilmu lain, yaitu bukanlah menjadi fardu ain, tapi menjadi fardu kifayah. Jadi boleh saja kita pelajari, tapi bukan menjadi sesuatu yang fardu ain. Tetapi kalau ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang zakat, ilmu tentang tahara, itu namanya ilmu hal. Ilmu yang harus kita pelajari, karena itu kita butuhkan dalam penyempurnaan pelaksanaan ibadah kita sehari-hari. Saudara-saudaraku jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu melalui ibadah puasa ini mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih bagus lagi akhlaknya, ya. Ya. Kita sebagai anak jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua kita, ya. Bagi yang sudah meninggal orang tuanya seperti saya ini, mari kita mendoakan kedua orang tua kita. Yang masih punya orang tua, mari kita gapai keridaan orang tua kita, ya. Siapa tahu kita sibuk belanja kiri kanan,
sementara kita melupakan kedua orang tua kita. Ya. Jangan sampai seperti itu. Kita muliakan guru-guru kita, ya. Kita muliakan guru-guru kita. Ya. Kita doakan guru-guru kita agar ilmu yang kita raih juga berberkah kepada kita. Yang terakhir, yang tadi itu yang bisa menghalangi kita untuk mengamalkan ilmu kita, karena dalam pepatah Arab dikatakan tadi, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ya. Ada sebuah postingan, ya, ada sebuah video yang beredar itu, bagus sekali pesannya. Kenapa ada orang susah sekali mengaji? Ya. Kayak dia tidak punya keinginan untuk membaca Al-Quran. Ternyata salah satu penyebabnya itu adalah dosa. Jadi kalau orang banyak dosanya, itu selalu dilupakan untuk membaca Al-Quran. Jadi kalau kita dikasih kesempatan baca Al-Quran, berarti Tuhan kasih kesempatan kepada kita. Bersyukurlah kalau kita selalu dekatkan dengan Al-Quran. Dan bagaimana caranya? Selalu kita membaca istighfar. Itulah sebabnya kalau sudah salam imam, langsung bilang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Supaya kita diampuni dosanya, lalu kita mendapatkan hidayah untuk membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.